Sel saraf atau neuron, inilah sel yang memungkinkan kita untuk berpikir, berbicara, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Sel neuron memiliki struktur seperti sel lainnya. Mereka memiliki nukleus, mereka memiliki inti sel, memiliki mitokondria sebagai penyuplai energi, dan memiliki membran sel sebagai kulit luarnya. Yang membedakan sel neuron dengan sel lainnya di tubuh dapat dilihat oleh struktur yang mirip rambut-rambut bernama dendrit. Sel neuron juga memiliki rambut-rambut yang diselubungi oleh bantal bernama mielin yang berfungsi untuk mempercepat pengiriman sinyal. Tapi selain mengirim sinyal, sel neuron dapat menerima sinyal dan memberi tanggapan pada rangsangan tersebut. Oleh karena itu, sel neuron memiliki 3 tugas utama, yaitu mengirim sinyal, memberikan tanggapan atau dikenal dengan impuls, dan menerima rangsangan. Karena cara kerja sel neuron sangat berkaitan dengan sinyal rangsangan, ada baiknya kita mengenal apa itu impuls atau rangsangan. Impuls adalah kegiatan listrik yang terjadi di dalam sel saraf. Ini dalam mengirim sinyal. Proses ini melibatkan interaksi kimia yang akan kita pahami. Cara kerja impuls. Kerja impuls diawali oleh sebuah peristiwa bernama presinaps. Di saat ini, bagian ujung akson yang berdekatan dengan dendrit sel neuron lainnya, terjadi perpindahan kantong yang bernama vesicle. Vesicle ini membawa zat kimia yang berisi perintah atau yang dikenal juga dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini contohnya seperti asetilkolin dan dopamin. Apa sih itu asetilkolin? Asetilkolin adalah zat kimia yang digunakan untuk mengkontraksi atau merelaksasi otot melalui saraf. Dan dopamin adalah hormon yang biasanya dikaitkan erat dengan emosi, kesenangan, dan kepuasan. Vesikel ini akan dipindahkan melalui celah sinaps yang ada di tengah dan fase presinaps berakhir, yang diikuti oleh fase pasca sinaps. Fase pasca sinaps akan diangkut oleh protein reseptor di dendrit lainnya dan diteruskan sampai ke destinasinya. Nah, sekarang kita mengenal penghantaran impuls. Penghantaran impuls adalah cara kerja impuls yang menggunakan ion seperti natrium, potasium, magnesium, dan ion lainnya. Sebenarnya ada magnesium dan zat kimia lainnya, namun kita menggunakan natrium dan potasium ionnya sebagai referensi saja ya. Nah, kita masuk. Saat neuron sedang istirahat atau dalam kondisi polar, maka ion natrium positif dan potasium positif akan tertutup sehingga bagian dalam membran saraf memiliki ion negatif dan luarnya memiliki ion positif. Hal ini melibatkan konsep positif dan gradien ion negatif. Neuron ketika disuruh bekerja atau menerima rangsangan akan masuk ke kondisi depolar, di mana ion positif masuk ke dalam membran sel dan ion negatif keluar dari membran sel. Setelah kondisi ini terjadi, sel neuron berhasil menghantarkan sinyal dan kembali lagi beristirahat atau menjadi polar lagi. Karena ingin istirahat lagi, neuron akan menggunakan ion potasium supaya di dalam membran sel kembali menjadi negatif dan mengusir ion positif keluar dari membran sel. Secara sederhana, ketika kamu sedang tidak melakukan gerak, saraf kamu akan berada di dalam kondisi polar atau istirahat. Namun ketika kamu mulai mengetik di keyboard, kamu harus menggerakkan jempol dan jari. Sel saraf akan bekerja dan berpindah. Kondisi dari polar menjadi depolar. Saat kamu selesai mengetik dan menghentikan gerakan jempolmu, sel saraf akan kembali menjadi polar lagi. Saya Alvin Wijaya, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.